Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Damayanti, mahasiswi dari Stisip Samsul Ulum Sukabumi, Prodi Ilmu Administrasi Negara semester 2. Di sini saya akan menerangkan tentang proses sosial dan interaksi sosial. Perlu kita ketahui bahwa proses sosial pada dasarnya merupakan siklus perkembangan dari struktur sosial yang merupakan aspek dinamis dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan inilah yang merupakan dinamika yang tumbuh dari pola-pola perilaku manusia yang berbeda menurut situasi dan kepentingannya masing-masing, yang diwujudkan dalam proses hubungan sosial. Hubungan sosial itu pada awalnya merupakan proses penyesuaian nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Kemudian meningkat menjadi semacam pergaulan yang tidak hanya sekedar pertemuan secara fisik, melainkan merupakan pergaulan yang ditandai adanya saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing pihak dalam hubungan tersebut. Lanjut, interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok, atau kelompok dengan kelompok dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak asing bagi kita untuk mengetahui bahwa interaksi sosial itu bisa terjadi di kapan saja dan di mana saja. Tujuan dari interaksi sosial bisa untuk menjalin hubungan persahabatan, menjalin hubungan dalam bidang-bidang tertentu dalam memenuhi kebutuhan hidup, melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan, membicarakan dan merundingkan suatu masalah dalam rangka untuk mencari solusi. Jenis-jenis interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial dibagi beberapa bagian. Ada interaksi individu dengan individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok. Ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial dapat melibatkan lebih dari satu orang. Adanya komunikasi antara pelaku dengan cara kontak sosial. Maksud dan tujuan yang ditentukan jelas. Terdapat dimensi waktu. Contoh, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ada tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Syarat-syarat terjadinya interaksi. Ada syarat kontak sosial. Kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antar orang perorangan, antar orang perorang dengan suatu kelompok manusia, dan sebaliknya antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Kontak sosial bisa bersifat positif atau negatif. Kontak sosial positif adalah yang mengarah pada kerjasama. Kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan kontak sosial. Kontak sosial juga dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi bila yang mengadakan hubungan langsung bertemu atau berhadapan muka. Sedangkan kontak sekunder merupakan perantara antara contoh dengan menggunakan aplikasi atau video call. Itu bisa disebut dengan kontak sekunder. Lanjut, dampak interaksi sosial. Dampak interaksi sosial dibagi menjadi 2, dampak interaksi sosial secara positif dan dampak interaksi sosial secara negatif. Dampak interaksi sosial secara positif: 1. Terpenuhinya kebutuhan individu dan kelompok yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Adanya kerjasama sebagai manusia yang terus berkembang seiring dengan makin kompleksnya kebutuhan dan situasi masyarakat saat ini. Hubungan sosial antara 2 atau lebih kelompok sosial yang berbeda akan terintegrasi lebih kuat karena timbulnya solidaritas dan kesetiakawanan yang tinggi. Individu-individu yang berbeda akan saling kenal. Tercapainya kestabilan antara 2 atau lebih kelompok yang bertikai. Lahirnya unsur kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan atau mengeliminasi kebudayaan asli yang mendukungnya. Terjadinya negosiasi antara pihak-pihak yang bertikai. Dampak dari interaksi negatif. Secara negatif,
dapat menimbulkan kerusakan dan hilangnya harta benda dan nyawa jika terjadi kontak dan benturan fisik. Persimpangan yang tajam akan membuat kontrol sosial tidak berfungsi, akan menimbulkan prasangka yang memicu terjadinya kerugian bagi orang lain, aktivitas yang dilakukan dengan mengakibatkan terjadinya benturan atau kontak fisik. Terakhir, menimbulkan rencana atau niat mencelakakan pihak lain. Jadi bagi kita tidak asing untuk mendengar interaksi sosial dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.